Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Ririn Dewi Lestari. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, hari ini kita akan belajar dengan menggunakan ILKPD Live Worksheets. Nah, pembelajaran ini nanti tujuannya supaya kalian bisa membedakan ya antara pertumbuhan dan perkembangan itu bedanya apa gitu, dan juga mana gerakan tangan yang kuat dan mana yang lemah gitu ya. Dan yang ketiga, kalian harus bisa melakukan penjumlahan dengan benar ya. Jadi silahkan video ini nanti ditonton sampai selesai. Nah, setelah menonton video, nanti audio pembelajarannya juga didengarkan ya, supaya pemahaman kalian bertambah ya. Sebelum memulai pembelajaran, kembali Bu Ririn ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M demi keselamatan kita bersama ya. Dan juga selama pembelajaran daring, kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Kita tidak boleh kendor. Meskipun belajar daring, kita harus tetap termotivasi. Motivasi belajarnya harus tetap besar ya. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Nah, kita mulai dari pertumbuhan. Pertumbuhan itu kira-kira apa ya? Nah, Bu Ririn punya pertanyaan. Kalian pasti pernah diukur berat badan dan tinggi badannya, toh? Ya, seperti di gambar ini. Ini awalnya usia 0 sampai 1 tahun segini. Tinggi badan kita segini. Kemudian semakin kita dewasa, tinggi badannya semakin bertambah, ya toh? Begitu juga berat badan. Nah, pengukuran berat badan dan tinggi badan ini merupakan salah satu contoh untuk mengukur pertumbuhan. Nah, jadi pertumbuhan itu apa? Ini. Pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran berat badan, tinggi badan, dan besar tubuh pada manusia. Gitu ya. Jadi pertumbuhan itu ini. Bertambahnya berat badan, tinggi badan, dan besar tubuh. Nah, setelah kita dewasa, pertumbuhan kita itu bisa berhenti. Misalnya di usia tertentu, Bu Ririn tingginya sekarang berapa, sudah tidak bisa nambah lagi, pertumbuhan Bu Ririn sudah berhenti. Nah, itu adalah pertumbuhan. Ya, jadi pertumbuhan itu suatu saat bisa berhenti. Kapan mulai pertumbuhan itu? Nah, pertumbuhan manusia itu terjadi sejak di dalam kandungan ibu ya. Jadi sejak di dalam kandungan kita itu sudah bertumbuh. Ya. Kita bisa bertumbuh itu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan kita? Ini, ada makanan, minuman, olahraga, dan juga gen dari orang tua. Nah, jadi kita supaya bisa bertumbuh dengan baik, mengalami tumbuh kembang yang baik, kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Ya, makanan yang sehat dan bergizi itu misalnya apa, Bu? Pertama, ada makanan pokok, misalnya nasi, ya. Kedua, lauk pauk. 3, sayur. 4, buah. Dan yang kelima adalah susu. Atau yang biasa kita sebut 4 sehat, 5 sempurna. Nah, itu yang dimaksud makanan yang sehat dan bergizi, ya. Nah, sekarang perkembangan. Perkembangan itu adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan juga pikiran. Nah, ini perkembangan. Kalau pertumbuhan tadi kan berat badan.
tinggi badan, besar tubuh, ya toh. Tapi kalau perkembangan itu kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran. Kalau pertumbuhan tadi bisa kita ukur, bisa kita lihat dengan mata, kalau perkembangan ini tidak bisa kita ukur, ya, tidak terlihat oleh mata. Kalau pertumbuhan tadi bisa berhenti, kalau perkembangan itu akan terus berkembang. Semakin kita dewasa, perkembangan kita itu akan terus meningkat, ya. Jadi emosi kita semakin berkembang, pikiran kita juga semakin berkembang. Itu kalau perkembangan, jadi tidak bisa berhenti, akan berlangsung terus-menerus. Beda dengan pertumbuhan, gitu ya. Jadi tahu ya bedanya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, contoh perkembangan. Ini adalah contoh perkembangan. Kira-kira apa ini maksud gambarnya? Ya, betul. Ini adalah contoh perkembangan fisik kita. Dulu sewaktu kita masih bayi, kita hanya digendong oleh ibu. Ya toh? Kemudian seiring dengan perkembangan fisik, kita bisa merangkak lalu berjalan. Ini adalah contoh perkembangan fisik yang tadi, kematangan fisik, ya toh? Kemudian contoh perkembangan yang kedua, ini. Sewaktu kita dulu masih kecil, kalau kita kehilangan barang, itu kita hanya bisa menangis. Misal ini, nangis karena bukunya hilang. Ya, seiring dengan perkembangan pikiran kita, perkembangan emosi kita, kalau kita kehilangan buku, kita tidak hanya menangis, tapi kita juga berusaha mencari di mana ya buku saya. Ini perkembangan berpikir kita itu kan tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi kita bisa merasakannya. Nah, ini adalah perkembangan. Dulu hanya bisa menangis, kemudian kita bisa berpikir untuk mencarinya. Nah, itu ya. Itu adalah contoh perkembangan. Nah, kekuatan tangan kita itu juga mengalami perkembangan. Tangan itu merupakan salah satu alat gerak. Gerakan tangan ada dua jenis. Ada gerakan kuat dan ada gerakan lemah. Nah, di sini nanti Ibu Ririn punya dua contoh gerakan. Ya, gerakan kuat dan gerakan lemah itu bisa digunakan dalam menari. Nanti coba diidentifikasi ya. Kira-kira yang gerakan kuat yang mana dan gerakan lemah yang mana? Nah, gerakan pertama. Gerakan tangan seperti sedang mengangkat beban. Gerakan tangan dengan kuat. Tangan kanan dulu pertama. Seperti sedang mengangkat barbel atau mengangkat batu, ya. Kemudian gerakan kedua. Nah, kedua telapak tangan itu diangkat ke atas, kemudian jarinya diturunkan pelan-pelan tangannya, jarinya dibuka, kemudian seperti ini. Menirukan gerakan air hujan ke bawah secara pelan-pelan. Ya, digerakkan pelan-pelan ke bawah, jarinya seperti menirukan gerakan air hujan seperti ini. Nah, kira-kira dari dua gerakan tadi, yang termasuk gerakan kuat yang mana, yang termasuk gerakan lemah yang mana? Gerakan tangan yang kuat berarti yang pertama. Kenapa? Kita tadi kan mengangkat beban, gitu? Mengangkat barbel atau batu ke atas. Nah, kalau kita mengangkat barbel itu kita butuh gerakan tangan yang kuat. Kenapa? Karena benda yang kita pegang berat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa gerakan tangan yang kuat? Ini, Bu Ririn punya contoh seperti kita mendorong meja. Kalau kita mendorong meja berarti butuh gerakan tangan yang kuat, karena meja itu berat. Nah, yang kedua, gerakan tangan yang lemah berarti yang kedua. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Seperti kita memegang kapas. Ya, kapas itu kan ringan. Karena kapas itu ringan, maka kita hanya butuh gerakan tangan yang lemah. Ya toh, beda sama meja itu kan berat, kuat. Jadi kita butuh gerakan tangan yang kuat untuk mendorong. Kapas itu ringan, jadi kita hanya butuh gerakan tangan yang lemah. Nah, seiring dengan pertumbuhan badan kita, kemampuan berpikir juga mengalami perkembangan. Ya, misalnya dulu sewaktu
adik-adik masih kelas 1, ya. Kelas 1 adik-adik sudah belajar tentang nama dan lambang bilangan. Sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Di kelas 2 semakin berkembang lagi pikirannya. Ya, perkembangan pikiran kita semakin berkembang, maka sudah belajar tentang penjumlahan yang sederhana sampai ratusan, sampai seperti itu, ya toh. Sekarang di kelas 3, karena kemampuan pikir kita semakin berkembang, kita juga mengalami perkembangan dalam belajar berhitungnya. Nah, di kelas 3 ini adik-adik akan belajar tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Contohnya, nah ini, misal 2653 ditambah 3302. Ya, hasil dari ini tambah ini, perhatikan. Ini ada berapa angka? 4 angka. Di belakang juga ada 4 angka, yaitu penjumlahan ribuan dengan ribuan. Caranya bagaimana? Caranya ini kita tulis dulu. 2653 kita tulis dulu. Oke, kita tulis dulu di sini ya. 2653. Oke, sudah kita tulis. Kemudian yang angka ini ditulis di bawahnya sini, ditulis di bawahnya angka ini dengan urut. Mengurutkannya bagaimana? Satuan dengan satuan. Ya, angka paling belakang dengan angka paling belakang. Depannya ini adalah puluhan dengan puluhan. Angka kedua dari belakang dengan angka kedua dari belakang. Ratusan dengan ratusan. Ribuan dengan ribuan. Ya, jadi angka pertama dengan angka pertama, angka kedua dengan angka kedua, angka ketiga dengan angka ketiga, dan angka keempat dengan angka keempat. Gitu cara nulisnya. Oke, sekarang Bu Ririn tulis ya. Ingat urut menulisnya. Oke, Bu Ririn tulis di sini 3000. Ini ya, nulis yang ini tadi. Ini tadi ya ditulis di sini, ya toh. 3000. Kemudian 302. Nah, sudah ditulis. Sudah urut, ya toh? Nih, urut 2653, 3302. Sekarang kita bisa menjumlahkan. Kalau sudah diurutkan, berarti kita bisa menjumlahkan. Menjumlahkannya itu dari belakang, ya, dari angka paling belakang, dari satuan. Satuan, kemudian puluhan, kemudian ratusan, baru ribuan yang dijumlahkan terakhir. Ya, baik, kita jumlahkan. Mulai dari paling belakang, 3 tambah 2. Ini 3 tambah 2. Berapa? 3 tambah 2, 5. Kita tulis di sini, 5. Baik. Kemudian, 5 tambah 0. Ini, 5. Tulis di sini. Ini, 6 tambah 3. Berapa 6 tambah 3? 9. Ya, tulis di sini. Oke. Kemudian baru yang paling depan, yang kita jumlah 2 tambah 3. 2 tambah 3, 5. Tulis di sini. Nah, jadi hasil dari 2653 tambah 3302 adalah 5955. Sudah paham ya sampai sini? Oke. Sekarang kita ke contoh yang kedua. 1530 tambah 2126 adalah, ya, hasil dari ini tambah ini berapa? Sama seperti tadi, kita tulis dulu ini yang paling depan. Kita tulis dulu ya, 1530. Nah, 1530. Kemudian yang angka ini kita tulis urut ya, urut. Angka ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan gitu ya nulisnya.
Oke, kita tuliskan di sini 2126. Oke, kita jumlahkan. Oke, sudah kita jumlahkan. Sekarang kita mulai perhitungan dari angka paling belakang. Ingat ya, dari paling belakang. Kita tambahkan 0 tambah 6, 6. 3 tambah 2, 5. Kemudian depannya 5 tambah 1, 6. Oke, kemudian depannya 1 tambah 2, 3. Nah, berarti hasil dari 1530 tambah 2126 adalah 3656. Ini. Ya, paham ya sampai sini? Ya, jadi kuncinya itu diurutkan ya sesuai nilai tempatnya, kemudian dijumlahkan dari paling belakang, seperti itu. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita pada hari ini, ya. Coba kita simpulkan dulu dari yang paling atas, dari pertama, dari pertumbuhan. Nah, tadi pertumbuhan itu terjadi pada tinggi badan, berat badan, dan besar tubuh, serta bisa berhenti. Atau kedua, kalau perkembangan itu terjadi pada kecakapan, kematangan fisik, pikiran, dan emosi kita menuju kedewasaan dan tidak bisa berhenti, akan berlangsung terus-menerus, ya. Kemudian yang ketiga, gerakan tangan manusia itu ada 2 jenis. Yang pertama gerakan yang kuat dan yang kedua gerakan yang lemah, ya toh. Kemudian dalam penjumlahan tadi harus kita urutkan sesuai nilai tempat dan kita jumlahkan mulai dari yang paling belakang atau dari satuan. Nah, setelah menonton video materi pembelajaran ini nanti, ya, silahkan dengarkan audio pembelajaran yang ada di bawah sini supaya pemahaman kalian bertambah lagi. Nah, setelah mendengarkan audio, evaluasinya dikerjakan. Setelah selesai, kalian bisa lihat nilai kalian di pojok kiri atas, ya. Ibu harap kalian semua dapat nilai yang bagus. Silahkan dicermati video pembelajaran ini. Boleh diputar berulang-ulang supaya pemahaman kalian ini nanti benar-benar paham dengan materi hari ini, gitu ya. Kembali Ibu mengingatkan untuk tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Baik, demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.